Oke friend, jadi jika kamu bertanya mana yang lebih menguntungkan antara Bitcoin dengan saham terbaik Indonesia 15 tahun terakhir, ini jawaban saya friend. Jadi dalam dunia perencanaan keuangan, kita tidak hanya melihat seberapa besar suatu aset itu bertumbuh, tapi juga bagaimana karakter pertumbuhan tersebut, serta perannya dalam membangun kekayaan jangka panjang friend. Kalau kita melihat perjalanan sejak tahun 2010 hingga sekarang dan membandingkan dua kelompok aset yang berbeda, ya, di mana ada Bitcoin dan saham terbaik. Di satu sisi kita memiliki saham-saham unggulan Indonesia seperti BBCA, BBRI dan juga TLKM ya, Telkom ya. Saham ini dikenal sebagai pilar utama ekonomi nasional, friend, dengan fundamental yang juga sangat kuat, pertumbuhan bisnis yang konsisten serta kontribusi dividen yang stabil. Di sisi lain, ketika kita memiliki Bitcoin, sebuah aset digital yang relatif baru, namun menunjukkan pola pertumbuhan yang berbeda, bahkan bisa dikatakan eksponensial ya friend ya. Jadi jika kita sederhanakan pemahaman kita, saham-saham unggulan Indonesia itu menunjukkan pola yang namanya compounding growth friend. Artinya pertumbuhannya terjadi secara bertahap, konsisten dan didukung oleh kinerja bisnis real ya. Dan dalam banyak kasus investor bisa mendapatkan kenaikan nilai aset yang stabil dan ditambah dengan dividen sebagai arus kas atau cash flow friend. Tentu saja ini sangat ideal untuk perencanaan keuangan jangka panjang, stabilitas portofolio dan juga manajemen resiko yang lebih terkontrol. Namun sebaliknya friend, Bitcoin itu menunjukkan pola yang berbeda. Pergerakannya tidak linear kalau Anda perhatikan, melainkan berbasis siklus ya. Dengan fase bullish yang sangat kuat diikuti dengan koreksi yang dalam, seperti yang saya sudah info sebelumnya. Ada musim kenaikan, ada musim penurunan ya. Namun dalam jangka panjang kita melihat sesuatu yang unik friend, di mana setiap siklus baru cenderung membawa harga ke level yang jauh lebih tinggi dibandingkan siklus sebelumnya. Ini yang kita sebut sebagai asymmetric return, friend. Artinya potensi kenaikan tuh jauh lebih besar dibandingkan resiko yang diambil, meskipun volatilitasnya tinggi, friend. Nah, dari perspektif perencana keuangan, ini membawa kita pada satu kesimpulan penting, friend. Kedua aset ini tidak bisa dibandingkan secara mana yang lebih baik gitu, friend, melainkan untuk dipahami perannya dalam portofolio. Jadi saham unggulan Indonesia tadi itu berperan sebagai core portofolio. Ya, jadi portofolio kamu yang inti gitu, friend. Sementara Bitcoin itu berperan sebagai growth accelerator ya. Jadi artinya membantu pertumbuhan portofolio kamu gitu ya. Jadi pendekatan yang bijak itu bukan memilih salah satu, friend, tapi mengkombinasikan keduanya secara proporsional. Karena dalam praktiknya adalah stabilitas tanpa pertumbuhan itu akan kalah juga oleh inflasi gitu, friend. Tetapi pertumbuhan juga tanpa manajemen resiko juga bisa menghancurkan portofolio. Jadi friend, sebagai perencana keuangan, tujuan kita bukan untuk mengejar aset yang paling cepat naik, tapi membangun strategi yang mampu bertahan di berbagai kondisi pasar. Saham membangun pondasi, Bitcoin membuka peluang akselerasi. Dan kombinasi keduanya dengan alokasi yang tepat adalah kunci menuju pertumbuhan kekayaan yang berkelanjutan. Sukses friend!